Ya, jadi memang ada persoalan yang fundamental yang dari zaman kita Orde Lama sampai sekarang itu belum terselesaikan. Jadi otoritas pelabuhan di Indonesia itu yang paling komplit. Komplitnya bukan masalah prasarana dan infrastrukturnya yang lengkap, tapi complicated. Jadi benar-benar complicated. Jadi di dalam otoritas pelabuhan itu kemarin Pak Jokowi sempat sampai marah itu karena memang ada 18 kementerian lembaga yang mempunyai otoritas semua di situ. Nah, siapa pemegang otoritas utamanya nggak jelas. Itu pertama. Nah, kedua ada tumpang tindih antar otoritas yang ada. Jadi kalau kita bandingkan dengan otoritas kepabeanan atau juga pelabuhan di negara-negara lain ini single authority. Jadi ada kejelasan siapa regulatornya, siapa operatornya, itu sangat clear, jelas. Di kita tidak jelas itu. Nah, jadi kalau kita lihat misalnya otoritas pelabuhan sekarang di bawah Kementerian Perhubungan misalnya, itu yang kita kenal dengan sah bandar. Yeah. Nah, operatornya di sana banyak, ada ya termasuk 18 kementerian tadi gitu kan, termasuk yang paling menonjol tentu perannya adalah Pelindo dan juga Bea Cukai. Ini dua instansi ini yang paling memang menonjol. Jadi kalau kita lihat sebenarnya kalau otoritas pelabuhannya di bawah Kementerian Perhubungan, mestinya Pelindo, Bea Cukai ini kan operator. Iya. Nah, tetapi kalau kita lihat siapa yang paling mempunyai kewenangan gitu kan, memindahkan dari lini pertama ke lini kedua, dari yang di bandar ini ke peti kemas gitu, ini kan yang di lapangan implementasinya kan lebih banyak Pelindo. Nah, Bea Cukai demikian juga. Bea Cukai mestinya ini kan hanya sebagai instrumen negara untuk cukai. Tetapi justru risk manajemennya semuanya biasanya diserahkan kepada Bea Cukai. Nah, tetapi nanti kalau ada masalah, Bea Cukai tinggal bilang, loh saya ini hanya otoritas yang menangani cukai yang untuk penerimaan negara gitu kan. Nah, ini saling lepas tangan. Sehingga kalau bisa disimpulkan secara singkat, memang otoritas di pelabuhan ini tidak ada sistem. Jadi tidak ada kejelasan sistem, sehingga yang ada sistem itu biasanya disebut sistemnya uang gitu. Jadi siapa misalnya yang paling cepat dari lini ke 1 ke lini 2, ini ya berdasarkan tadi. Wah. Nah, ini sinyalemennya begitu gitu kan. Nah, nanti pasti dari DPR, dari Komisi 5 bisa meminta ini ya, bagaimana mengurai atau meminta pendapat ataupun juga apa yang terjadi sebenarnya di level implementasi. Kita sekarang kan antara regulasi yang ada di aturan dengan diimplementasi, ini beda. Apakah sudah klop? Nah, itu satu. Nah, kedua juga, ini kalau macet, ini bagaimanapun kalau seperti kita jalan. Kenapa sampai macetnya lama dan tidak beraturan? Itu karena nggak disiplin gitu kan. Nah, disiplin ini penting. Nah, disiplin itu bisa terjadi kalau ada sistem. Baik. Nah, kalau sistemnya nggak ada ya pasti akan semrawut gitu. Iya. Pak Yudin, dari Komisi 5 ada 18 kementerian sebetulnya yang terlibat di Pelabuhan Tanjung Priok itu. Beberapa diantaranya adalah mitra kerja Komisi 5. Kementerian Perhubungan. Ini kalau bicara soal pelabuhan juga ini kan lurahnya, kalau dalam tanda kutip itu kan Menteri Perhubungan. Tapi sebetulnya kenapa bisa sampai tadi karut marut sistem yang amburadul? Ya, saya kira otoritas pelabuhan seharusnya dalam benak kita kan dia penguasa wilayah, tapi pada kenyataannya nyaris tidak berfungsi. Saat ini sudah dinaikkan eselonnya jadi 2A untuk semakin dia bergigi, tapi kelihatannya belum efektif juga dalam 3 bulan dari Februari pengecekan Pak Jokowi 3 bulan lalu dan sekarang tidak ada perubahan yang signifikan. Ya, nampaknya salah satunya adalah pertama otoritas pelabuhan seakan-akan nggak berkutik menghadapi Pelindo karena Pelindo sudah dikasih konsesi lah ibaratnya kan, dia minta izin pengembangan itu dan dikasih konsesinya melalui otoritas pelabuhan dan dia sebagai regulator. Sementara 18 kementerian lainnya yang terkait dengan itu posisinya semuanya regulator bukan operator. Yang SOP-nya masing-masing bikin SOP gitu sendiri-sendiri kan. aturannya. Nah, frekuensinya belum sama. Frekuensi belum sama. Oleh karenanya
ini menjadi salah satu perhatian Komisi 5 juga. Kita jangan berorientasi dulu melakukan pembangunan-pembangunan yang bersifat fisik. Ya, karena dengan menata manajemen saja saya kira itu bisa. Ya. Oke, fisik itu penting, ya. Akannya yang paling penting ketika itu sudah mulai crowded seperti ini, manajemen ini, urusan manajemen. Nah, seperti Ibu tadi katakan, manajemen ini ya butuh ada koordinator, ada komando gitu ya. Kalau di tingkat kementerian ada Menko kan. Kan sudah ada Menko Kemaritiman. Tapi di situ kan Menko Maritim juga akan bersinggungan Menko Ekonomi. Menko dan Menko ya koordinatornya presiden juga kan. Nah, ini kalau dari sisi pemerintahnya ya, kita melihat gitu ya. Sehingga Menko Maritim akan bersentuhan dengan Pelindo. Pelindo itu bukan di bawah dia, mungkin BUMN, Menteri Ekonomi. Jadi kalau saya sih melihat memang perlu ada komandan. Jadi ini kan operasi gitu ya. Operasi itu harus ada yang ditaati satu orang. Iya, dan sejauh ini tidak ada, semuanya punya aturan. Semua saling menghormati. Makanya saya ketika Komisi 5 datang ke Pelindo merasa kami sudah melakukan efisiensi, dan efisiensi yang sudah kami lakukan hanya tidak berbeda dengan suhu di bea cukai, di perdagangan. Bahkan kami menantang, kami siap menggaji mereka itu ditambah asal semuanya nurut gitu istilahnya gitu ya. Ada satu frekuensi gitu kan. Baik. Ini rumit ternyata ya manajemen yang terjadi di pelabuhan, dan pantas saja jika Jokowi 3 bulan lalu sidak dan kemarin pekan lalu sidak juga tidak ada perubahan. Mas Sis, kalau Anda sendiri melihat urgensi lain yang membuat amburadulnya sistem ini dan semangat untuk memperbaiki pelabuhan Indonesia tentunya apa? Jadi begini, sebetulnya kalau saya lihat dimulai dari pemahaman terhadap pelabuhan dulu. Orang-orang melihat, terutama di sisi pemerintah, pelabuhan itu sumber uang. Jadi semua harus masuk ke sana, semua harus dapat bagian dari kue yang namanya pelabuhan. Ini dari zaman dulu gitu loh. Pelabuhan itu mata air keuangan. Jadi semuanya harus masuk ke situ. Karena itu dibikinlah berbagai regulasi yang ujung-ujungnya menempatkan personil instansi tertentu di pelabuhan untuk mengambil bagian yang menjadi jatah mereka. Nah, akhirnya berlakulah power sharing gitu loh. Jadi udah kita bagi-bagi aja ini gitu. Nah, ini dulu yang saya lihat harus diselesaikan. Bisa nggak diputus itu, ditunjuk satu instansi atau satu badan yang berkuasa penuh. Nah, cuman di kita saya lihat agak dualistik gitu loh. Kita mendirikan otoritas pelabuhan, kemudian kita memisahkan dengan Pelindo. Otoritas pelabuhan ini dia nggak punya anggaran, nggak punya gigi. Maaf ya, dia punya fasilitas saja dibiayai oleh Pelindo. Bagaimana dia mau menegur Pelindo? Nah, kita mungkin perlu mempertimbangkan Pelindo itu dijadikan sajalah otoritas gitu loh, sehingga dia punya sisi keuangan yang kuat, kemudian SDM yang kuat, kemudian yang paling penting juga dia memiliki jaringan yang kuat ke dunia internasional. Orang dunia internasional kan nggak lihat otoritas pelabuhan, dia yang lihat kan Pelindonya gitu loh. Kenapa nggak Pelindo saja diperkuat gitu loh? Nah, ini artinya menurut saya perlu juga kita memikirkan merevisi Undang-Undang Pelayaran Nomor 17 2008. Jangan lagi ada regulator di perhubungan, kemudian operator di Pelindo. Nah, ini dualisme ini apa? Dualisme ini selalu menjadi masalah gitu, persis seperti di Pertamina. Ada SKK Migas, BP Migas, kemudian ada Pertamina. Selalu konflik gitu. Yang satu merasa saya operator, saya harus kontrol kamu. Sementara dia nggak punya duit. Yang punya duit BUMN-nya. Gitu. Kalau caranya seperti itu, siapa yang harus memutuskan untuk tadi menunjuk Pelindo sebagai pertama menurut saya kita revisi dulu Undang-Undang Pelayaran supaya carut marut ini selesai.
di dalam undang-undang pelayaran, kalau perlu menurut saya dibikinkan tentang otoritas pelabuhan. Jadi kita bikin satu undang-undang baru yang untuk memutus mata rantai ini semua. Kalau enggak, semuanya cawe-cawe lagi. Iya, Gitu. ada 18 kementerian. 18 kementerian cawe-cawe di pelabuhan karena banyak Ya, gitu. baik, kita nanti akan lanjutkan kembali, dan sebetulnya itu tadi semangatnya katanya ingin jadi 3 hari. Apakah itu bisa terwujud? Nanti kita akan lanjutkan. Tetaplah bersama kami di Indonesia Bicara. Ya, dwelling time picu amarah ini terkait dengan marahnya Presiden Joko Widodo karena karut-marutnya kondisi di Pelabuhan Tanjung Priok pada saat melakukan kunjungan kerja. Baik, target Presiden yang diharapkan itu adalah 3 hari dwelling time ini bisa selesai. Tapi apakah itu bisa diwujudkan dengan cara apa harusnya itu diwujudkan juga? Ya, kalau bisa atau tidak diwujudkan, kita mempunyai banyak best practice yang negara-negara lain sangat mungkin gitu. Jadi itu sangat mungkin kalau masalah ini kan asal kesemrawutan tadi itu betul-betul terurai. Nah, saya setuju tadi yang disampaikan oleh Pak Rusdi, yang penting memang dalam satu sistem itu ada satu komando. Jadi prajurit itu kan kalau jenderalnya banyak ya pasti bingung gitu kan. Nah, ini dulu diselesaikan. Nah, kalau menyelesaikan ini berawal dari regulasinya, payung hukumnya yaitu yang nanti oleh Pak Yudi segera dibahas gitu kan. Karena yang menentukan merevisi undang-undang itu kan bisa inisiatif dari DPR atau dari pemerintah. Kalau pemerintah lambat ya bisa DPR-nya bisa mengambil inisiatif itu gitu. Nah, setelah itu baru nanti ada pengaturan. Jadi ada kejelasan tadi untuk memetakan siapa yang menjadi regulator, dan ini ditunjuk berdasarkan undang-undang, dan nanti semua operator yang terkait di dalam situ itu bisa mengikuti satu otoritas yang satu. Nah, kedua juga yang selama ini menjadi persoalan kan ini masalah single window. Jadi tidak ada satu dokumen yang terpusat gitu kan. Nah, kita di banyak negara kan semuanya sudah pakai single window dan computerized ya, sehingga kita tidak akan mengenal lagi, selain dwelling time juga tidak akan mendengar lagi ada barang-barang impor yang dokumennya coklat tapi rasa HP gitu kan, rasa elektronik gitu kan. Nah, itu semuanya bisa. Nah, tapi itu kan lebih teknis ya kalau yang masalah single window, tapi yang paling utama memang harus ada sistem yang jelas. Jadi pertama otoritas ini siapa, dan tapi kabarnya dalam catatan ini sempat membaik dari 2013 sebetulnya. Tapi masih di atas 5. Masih di atas 5. Ya, kan secara ekonomi sebetulnya pernah 56, 55, dan kemarin terakhir sekarang kembali naik lagi 57. Iya. Tapi sempat 54 memang. Nah, tapi kan ini tetap di atas 5. Negara-negara lain kan hanya 2-3 hari gitu. Dan kalau ini cepat sebetulnya berdampak besar ya. Sangat. Sekarang kan ini mengganggu ya. Dan yang penting sebenarnya ada kejelasan. Jadi kan sekarang kita kan sebenarnya apa sih kriteria yang disebut jalur hijau? Ya kan, siapa yang bisa lebih tepat, katakanlah oke, kalau ini menyangkut hal kebutuhan pokok masyarakat itu betul, tetapi kan yang selama ini tidak pernah ada kejelasan dari importernya, dan tahu-tahu misalnya banyak importer yang suka bingung, ini barang saya ada di mana gitu kan. Nah, ini yang menimbulkan ketidakefisienan, sehingga ini yang juga mengganggu proses produksi di industri. Bayangkan kalau misalnya bahan baku yang harusnya sudah masuk ini belum sampai ke industri karena lama di pelabuhan. Tentu ini akan mengganggu proses produksi. Nah, kedua juga kita melakukan ekspor impor ini kan berdagang dengan negara lain. Nah, ada komitmen di sana, ada MOU, katakanlah barang ini harus diterima katakanlah tanggal 1. Nah, ketika barang ini lebih dari 1-2 hari aja itu kena punishment yang luar biasa. Dan kalau nilainya besar, pernah ada satu cerita itu mereka sampai terlambat 3 hari itu miliaran gitu kan. Nah, ini kan nggak perlu gitu. Baik, tadi juga bicara tentang regulasi, Pak Yudi. Ini kalau dari DPR sendiri menjawab soal tadi revisi undang-undang, karena undang-undangnya dulu nih harus benar. Kalau enggak ya gini terus gitu. Ya, itu salah satu ide yang baik, tapi saya melihat diterapkannya sistem badan otorita ini kan sudah ada pengalaman juga yang belum begitu
membahagiakan lah hasilnya. Contoh Batam ya. Batam diberi badan otoritas badan untuk mengelola itu loh. Tapi pelabuhannya mati terus sampai saat ini. Sabang tidak berkembang juga. Ini salah satu contoh ya. Sementara rejim pengaturan di undang-undang kita memang memisahkan regulator dan operator. Yang Pelindo itu ya memang operator di bidang pelabuhan, sementara ada yang di bidang perkapalan gitu, operator-operator. Nah, saya melihat di sini ya, memang di sisi birokrasinya yang harus di satu iramakan. Ya, birokrasi ini benar ada di tangan presiden. Saya berharap presiden melakukan penataan di birokrasi dulu ya. Karena merubah undang-undang kan tidak sederhana. Ya sekarang siapa yang mau mengusulkan gitu. Kalau presiden mengusulkan, oke, kita bahas gitu kan. DPR kita sudah banyak undang-undang yang prioritas gitu kan. Ya bagi presiden kalau ini memang perlu dirubah undang-undang silakan. Kelihatan DPR tidak akan memulai. Nah, maksud saya rapikan dulu ini di pihak ini, karena paling tidak dari hasil kunjungan ke lapangan kita, pihak Pelindo sudah menantang. Kami siap ngeluarin uang lagi untuk memberesin kesemrautan ini, bahkan aparat-aparat bea cukai, karantina, kami tambah masing-masing $500 per bulan, pakai dolar lagi hitungnya. $500 ibarat gitu kan. Yang penting kita satu irama katanya gitu kan. Satu irama. Oke, berarti kan kalau melihat dari situ seakan-akan masalah itu ada di birokrasi. Pelindo juga tentunya ada masalah, hanya kita juga perlu lihat. Tadi Ibu menyatakan ya Pelindo seakan menjadi penguasa, padahal ada otoritas pelabuhan ya. Karena Mas ini ya tidak punya apa lagi ya, karena konsesinya sudah dipegang oleh Pelindo. Jadi saya sangat berharap adanya gebrakan menata di birokrasi, ya bea cukainya, ya mungkin dia punya kewenangan besar ya, seperti tadi, apalagi kata Menteri Perdagangan, ini banyak pengusaha importir ngurus izin setelah tiba di pelabuhan gitu kan. Kalau udah tiba di sini, pokoknya ingin masuk gimana lah. Nah ini bayangkan dengan hanya gaji 3 juta gitu kan, orang di itu. Sementara ini meloloskan ini jadi tuh barang gitu. Ini yang harus ditata saya kira. Kalau perlu KPK masuk di sini gitu ya. Coba itu anatomi ini. Karena ini akan meningkatkan produktivitas nasional. Ya. Dan sisi lain saya juga berharap ya pihak intelijen bisa melihat apakah ini juga untuk melemahkan persaingan kita dengan negara-negara lain gitu kan. Mas Siswanto, kalau tadi juga melihat tadi soal komitmen, kalau Anda sendiri melihat dari apa yang sudah dilakukan dan kemarin Presiden marah gitu kan, sepertinya pas-pas saja karena kalau carut marut, tapi efektivitas soal sidak 3 bulan yang lalu dengan sidak yang sekarang yang tidak ada perubahan, sebetulnya komitmen pemerintah sendiri seperti apa dalam hal ini? Jadi komitmen pemerintah itu tidak jelas karena yaitu tadi, bayangkan ada 18 kementerian. Kita belum menghitung lagi kalangan berseragam hijau dan lain-lain yang ada di dalam pelabuhan. Itu belum kita hitung itu. Ada angkatan laut, ada angkatan darat di dalam pelabuhan. Ada polisi. Ini semua juga nyolek-nyolek gitu loh. Jadi akhirnya komitmen ini akhirnya ya udahlah kita tahu sama tahu aja lah gitu. Akhirnya berkembang satu budaya tahu sama tahu. Sudah dipegang siapa ini? Ya udah gitu. Akhirnya dibiarkan saja. Profit sharing tadi. Jadi power sharing, profit sharing. Nah, kalau ini tidak dibereskan, sulitlah menurut saya. Jadi kalau melihat dari amarah Pak Jokowi terhadap Menko itu sendiri, kira-kira akan ada progresnya? Nah, yang menjadi persoalan itu kan begini, Menko kan dia tidak operasional. Yang operasional itu kan bea cukai, perdagangan, karantina. Mereka semua punya undang-undang. Kalau sekedar, maaf ya, kalau sekedar kepres nggak laku. Karena ini orang undang-undang gitu. Ya. Di bawah itu tuh orang yang sangat menganut perintah atasan gitu. Sementara yang keluar ini sifatnya koordinatif, kemudian hanya himbauan, nggak jalan.
Dan memang itu di Undang-Undang Bea Cukai memungkinkan bahwa belum ada izin, nanti di ujian itu memang memungkinkan, dimungkinkan untuk itu di undang-undangnya gitu kan. Dan sebetulnya gambaran yang terjadi di Pelabuhan Tanjung Priuk itu juga sepertinya hampir sama dengan pelabuhan-pelabuhan lain, misalnya di Surabaya. Iya, cetaknya sama, cetaknya sama. Agak mendingnya karena memang kalau di Surabaya itu begitu ada transportasi kereta ya, langsung ke pelabuhan memang agak mendingan. Jadi yang ada itu cuman agak gitu, agak mendingan. Iya, tapi dalam konsep semangat untuk bisa tadi mencitrakan pelabuhan itu sebagai ujung tombak ekonomi Indonesia, Anda sendiri kalau dari sisi pemerintahnya perlukah ada kemarin bilang kan kalau perlu dipecat saja? Kalau dipecat menurut saya itu hak presiden. Tapi apakah itu akan menyelesaikan persoalan? Saya sangat pesimis. Betul. Karena bangunannya tidak dirubah.